Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita bertemu lagi dalam pembelajaran secara daring. Pada materi ini, Bapak ingin menyampaikan tentang toleransi dalam Islam, ya. Kalian bisa lihat dalam bukunya masing-masing, buku paket. Bisa kalian amati gambar yang ada dan juga membaca materi yang tersedia. Tentang toleransi dalam Islam ini, materi ini berpatokan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13, ya. Jadi tentang toleransi dan juga pembahasan tentang tajwid kita juga akan bahas pada materi ini yang berpatokan pada Quran surah Al-Hujurat ayat 13 sebagai dalil nakli toleransi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Anak-anak sekalian, pada ayat ini kita lihat, ya. Silakan semua melihat ayat tersebut, bahwa sebelum kita uraikan isi kandungannya, kita lihat dulu ada tanda tajwid, ya. Ada hukum tajwid di situ. Yang pada kali ini kita akan bahas tanda waqaf, ya. Di situ ada dua tanda waqaf, ada huruf jim kecil setelah kata li ta'arafu. Kemudian ada tanda huruf qala, ya, setelah atqakum. Nah, ini tanda-tanda waqaf ini adalah suatu pembahasan dalam materi ini. Ulama menjelaskan kepada kita bahwa ada 5 macam tanda wakaf yang harus kita ketahui pada materi ini. Yang pertama disebut dengan wakaf lazim, ya. Yang pertama adalah wakaf lazim. Tandanya itu adalah ada huruf mim kecil, ya. Mimnya tangkainya agak lurus, ya, kecil. Di atas suatu kata ketika kita membaca Al-Quran, maka itu disebut dengan wakaf lazim, ya. Wakaf lazim artinya harus berhenti. Jadi kalau menemui huruf mim kecil di atas ketika membaca Al-Quran, maka kalian harus berhenti di situ. Kemudian lanjutkan setelahnya bacaan ayat tersebut. Karena itu disebut wakaf lazim, harus berhenti. Kemudian yang kedua, wakaf jaiz, ya. Wakaf jaiz ini, ya, artinya adalah boleh berhenti, boleh diteruskan, boleh diwakafkan, boleh diwasalkan. Jadi berhenti artinya wakaf. Wakaf artinya berhenti, wasal artinya diteruskan. Boleh wakaf, boleh wasal. Tetapi ada yang diutamakan. Maka wakaf jaiz dibagi pada 3 macam, ya. Yang pertama jaiz kafi. Jaiz kafi tandanya adalah huruf qola tadi yang kita lihat di surah Al-Hujurat, ya, qola. Itu jaiz kafi, boleh wakaf dan boleh wasal, namun lebih utama diwakafkan. Jadi lebih utama berhenti di situ. Boleh sih diteruskan, nggak apa-apa, tapi lebih utamanya berhenti. Kemudian jaiz tasawi, tandanya adalah huruf jim biasa, huruf jim kecil di atas, ya. Itu boleh wasalkan dan boleh diwakafkan. Namun, ya, yang lebih utama itu tidak ada. Sama-sama, mau diteruskan boleh, mau berhenti di situ juga boleh, sama-sama keutamaannya sama. Kemudian yang ketiga adalah jaiz hasan. Tanda wakafnya adalah huruf shad dan
lam, la ya, sola. Ada bacaan sola di atas tanpa harakat, itu namanya jaiz hasan. Artinya boleh berhenti, boleh diteruskan, tetapi yang lebih utama adalah diwasolkan atau diteruskan, ya. Nah, itu pembagian wakaf jaiz. Nah, kemudian jenis wakaf yang ketiga, ya. Wakaf yang ketiga yaitu wakaf muraqabah. Muraqabah atau mu'anaqah, yaitu apabila terdapat tanda titik tiga, ya, ada dua kali titik tiga berdekatan setelah kalimat satu ke kalimat berikutnya ada tanda titik tiga dua kali, maka itu disebut dengan tanda wakaf muraqabah, ya. Wakaf itu berhenti. Jadi apabila menjumpai tanda wakaf ini, maka berhentilah pada salah satu di antara kedua tanda tersebut. Harus berhenti. Tapi di salah satunya, bukan kedua-duanya. Ya, salah satu. Mana mau yang titik tiga ke pertama atau yang kedua terserah. Yang penting harus berhenti salah satunya. Kemudian jenis tanda wakaf yang keempat yaitu wakaf mamnu. Yaitu ada tanda huruf lam alif atau la. Ya, apabila kalian jumpai tanda lam alif di atas suatu kalimat atau kata, maka itu disebut dengan wakaf mamnu, artinya dilarang berhenti, ya. Jadi dilarang berhenti. Jangan kita berhenti. Kalau seandainya kita berhenti juga berarti sudah menyalahi kaidah pembacaan ayat Al-Qur'an, bisa saja kita tidak atau berkurang pahala membacanya atau mungkin bisa tidak berpahala. Kemudian yang kelima, tanda wakaf saktah, yaitu ada huruf sin atau bacaan saktah itu sendiri, sin, kaf, ta, ha. Saktah itu artinya harus berhenti sejenak tapi jangan mengambil napas, ya. Berhenti sejenak saja kemudian teruskan tanpa mengambil napas. Nah, itulah jenis-jenis tanda wakaf dalam ilmu tajwid, ya. Wakaf itu sendiri artinya berhenti, ya. Tetapi dalam pembagiannya tadi ada yang boleh berhenti, ada yang dilarang berhenti. Nah, anak-anak sekalian, kita kembali kepada materi kita yaitu tentang toleransi dalam Al-Quran yang kita rujuk pada dalil nakli firman Allah tadi dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13, ya, yang artinya adalah hai sekalian manusia, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Dari ayat ini anak-anak sekalian, Allah memaklumkan kepada kita bahwa selain kita ada orang lain. Dan orang ini beraneka ragam macam bentuknya, dari laki-laki, perempuan, berbeda bangsa, berbeda adat istiadat suku, ya, bahkan berbeda agama dengan kita. Maka Allah maklumkan di sini supaya kita mengenal, supaya kita mengetahuinya. Artinya kita diperbolehkan oleh Allah untuk saling mengetahui, saling mengenal, ya, di antara semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah telah gariskan bahwa orang yang paling mulia di antara itu semua adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan adanya keaneka ragaman ini, maka seorang muslim kita harus berperilaku toleransi. Karena kita
tidak semuanya sama, baik itu secara agama, secara adat, secara suku, bangsa, bahkan kebiasaan, kesukaan dan lain sebagainya, itu beraneka ragam. Maka kita harus saling menghormati. Nah, itulah yang disebut dengan toleransi. Toleransi adalah menghormati ataupun menghargai ya terhadap perbedaan yang ada di antara manusia. Anak-anak sekalian, ya, dalam toleransi dalam Islam ini bisa kita bagi kepada dua bentuk, yaitu toleransi sesama umat Islam itu sendiri, dan yang kedua toleransi antar umat beragama. Artinya toleransi antara umat Islam dengan non-Islam atau non-Muslim, ya. Nah, keduanya itu diatur dalam Islam. Kenapa? Karena memang perbedaan itu nyata adanya. Nah, kalau kita tidak menghargai perbedaan yang ada, maka apa yang terjadi? Terjadilah kehancuran, terjadilah ketidaknyamanan, ya. Terjadilah tumpah darah. Itu yang tidak diinginkan oleh kita semua. Yang pertama, toleransi antar sesama umat Islam. Apakah umat Islam itu tidak ada perbedaan? Ya ada. Jangankan antar sesama umat Islam, antar anggota keluarga kita saja itu ada perbedaan, ya. Antara kita dengan kakak kita berbeda. Antara kita dengan adik kita juga berbeda. Ya, contoh warna baju saja berbeda kan? Kesukaannya masing-masing. Kakak sukanya warna pink, kalau kita mungkin suka warna biru. Ya, adik lain lagi, hobi, bakat juga berbeda. Nah, kita harus berlapang dada, ya, legowo atau menghormati perbedaan yang ada. Karena toleransi itu dalam bahasa Inggrisnya artinya apa ya? Lapang dada. Sedangkan dalam bahasa Arab itu artinya tasamuh, ya. Toleransi sama dengan tasamuh, yaitu menghormati, menghargai perbedaan di antara manusia. Nah, kalau tidak kita saling toleransi akan terjadi kekacauan. Nah, apa saja perbedaan yang terjadi dalam umat Islam? Itu ada yang disebut dengan masalah khilafiyah, perbedaan antar ulama mazhab, ya. Yang kita ketahui dianut oleh orang Indonesia itu ada 4 macam mazhab, ya. Mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Maliki, mazhab Imam Hanafi, dan mazhab Imam Ahmad atau Hambali, ya. Ada 4. Nah, mereka juga berbeda pendapat dalam masalah furu'iyah, yaitu masalah hal-hal yang kecil dalam masalah ibadah, bukan masalah pokok, tapi masalah cabangnya, ya. Kalau masalah pokok itu tentang ketuhanan, keimanan, itu tidak ada perbedaan. Tetapi masalah furu'iyah, masalah ibadah, cara beribadah, itu ada sedikit perbedaan saja. Contoh, ada orang ulama yang melaksanakan subuh dengan melakukan kunut. Namun ada juga imam ulama yang tidak melakukan kunut dalam salat subuh. Nah, dua-duanya itu ada dalilnya masing-masing, ya. Maka terpulang kepada kita, dalil mana yang menurut kita lebih kuat, itulah yang kita laksanakan. Dalam berwudu juga ada perbedaan, ya. Misalnya membasahi rambut, itu ada yang sebagian kepala dibasahi, disapu dengan air, ada yang hanya sebagian kecil saja. Begitu juga masalah lainnya. Nah, oleh karena itu supaya tidak terjadi permusuhan, tidak terjadi perpecahan dalam umat Islam, kita harus wujudkan sikap toleransi. Supaya karena umat Islam itu adalah laksana satu bangunan yang saling menguatkan, ya. Jangan saling
merobohkan tapi saling menguatkan dengan perbedaan itu. Ibaratkan satu bangunan tuh terbuat dari berbagai macam jenis. Tujuannya apa? Untuk mengokohkan bangunan. Nah, begitu juga dalam Islam ini adanya berbagai macam pendapat, silang pendapat itu tujuannya adalah untuk menguatkan Islam itu sendiri. Nah, yang kedua adalah toleransi antar umat beragama. Toleransi umat Islam dengan yang lainnya. Nah, bagaimana sikap seorang muslim terhadap orang lain, terhadap agama lain, terhadap non-muslim? Maka sikapnya adalah menghormati, menghargai, ya, berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka sepanjang mereka tidak memusuhi kita karena agama. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang kafir yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak mengusir kamu dari tempat tinggalmu, dari kampung halamanmu. Maka sesungguhnya Allah Maha mencintai orang-orang yang berbuat adil. Maka orang yang tidak memusuhi kita karena agama, kita harus berdampingan baik dengan mereka. Harus hidup berdampingan baik dengan mereka. Kalau tetangga kita non muslim, kita hormati. Nah, menghormati yang dimaksud di sini adalah menghormati dan menghargai hanyalah sebatas hubungan kemanusiaan atau muamalah, hubungan antar manusia karena hidup di atas dunia ini, dan tidak mencampur adukkan dengan hubungan keyakinan ataupun keagamaan atau ibadah kita kepada Sang Khalik, Sang Pencipta. Nah, toleransi yang dibolehkan adalah toleransi menghormati sesama umat manusia, tapi tidak toleransi dengan melakukan kegiatan keyakinan keagamaan atau kegiatan ibadah kita menurut agama kita. Karena sudah jelas dalam Al-Quran, surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah hai orang-orang kafir, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Artinya kita tidak boleh melakukan ibadah orang lain, dan orang lain juga tidak melakukan sesuai dengan ibadah kita. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Toleransi jangan sampai kebebasan, jangan sampai kita pula mengikut merayakan ibadah mereka, dan begitu sebaliknya mereka juga tidak perlu untuk beribadah menurut agama kita, karena masalah keyakinan, masalah ibadah adalah masing-masing sesuai dengan agama dan kepercayaan kita. Nah, anak-anak sekalian, demikian yang dapat Bapak sampaikan pada materi ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.